Sahabat Puyuh Pemula, konten kali ini kita akan membahas bekatul atau dedak atau yang biasa disebut orang Sunda dengan nama huut untuk pakan campuran puyuh petelur. Bagaimana cara pengolahannya dan takarannya seperti apa? Pantengin terus channel ini, jangan di skip agar tidak gagal paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak puyuh pemula. Berjumpa lagi dengan Sajong channelnya peternak puyuh pemula. Bagi yang baru berkunjung ke channel ini, entah itu pagi, siang, sore maupun malam, semoga kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani serta rezeki yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Oke sahabat peternak puyuh pemula, dedak atau bekatul ini akan kita jadikan sebagai tambahan atau oplosan pakan puyuh petelur. Ingat ya, sebagai oplosan, bukan murni untuk pakan puyuh petelur, yang artinya bekatul atau dedak ini akan kita campurkan ke pakan puyuh petelur jenis pabrikan. Adapun pakan jenis pabrikan bisa beragam, mungkin beda tempat, beda pula merek pakan puyuh petelurnya. Akan tetapi jangan khawatir, bekatul ini bisa kita aplikasikan ke pakan puyuh petelur merek apapun. Sebelum ke tahapan cara pengolahannya seperti apa, saya akan menjelaskan sedikit tentang bekatul ini. Bekatul ini mengandung serat kasar yang cukup tinggi dan adanya senyawa asam pitat yang dapat mengikat mineral dan protein sehingga sulit dicerna oleh enzim pencernaan. Menurut penelitian Nur Aini, Fakultas Peternakan Universitas Mataram menjelaskan, kadar kandungan protein pada dedak murni hanya berkisar 6,30% saja. Namun, kandungan protein 6,38% ini dapat meningkat menjadi 7,44% sampai dengan 7,81% dengan metode fermentasi. Tujuan utama mengoplos dedak fermentasi ini dengan pakan murni, yang pertama menekan biaya pakan yang terus naik. Artinya kita bisa sedikit lebih untung daripada hanya menggunakan pakan murni pabrikan. Yang kedua, menambah kandungan protein, karbohidrat, dan kalsium. Yang ketiga, meningkatkan nilai cerna pada enzim pencernaan. Yang keempat, mengurai atau mengurangi asam pitat yang terkandung di dalamnya. Yang kelima, mengurai serat kasar. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang kita dapatkan. Mungkin sudah cukup untuk penjelasan singkat ini. Semoga para peternak puyuh pemula mengerti dan paham tentang dedak yang belum dan sudah difermentasi. Oke, kita lanjut ke tahapan fermentasinya dan bahan-bahannya apa saja yang kita butuhkan. Yang pertama, dedak murni sebanyak 20 kg. Yang kedua, EE4 peternakan sebanyak 5 tutup botol. Yang ketiga, ragi tape sebanyak 4 butir. Gula pasir sebanyak 3 sendok makan. Yang kelima, air secukupnya. Dan yang keenam, kita sediakan mineral. Untuk dedak yang masih terlalu kasar, bisa mengayaknya terlebih dahulu.
Tujuannya selain membuang sekam padi yang ikut masuk ke dalam dedak, dengan cara diayak bisa menghasilkan dedak yang lembut. Dan barulah ke tahap penimbangan sebanyak 20 kg. Selesai proses pengayakan tadi ya, dan dia lebih lembut, dan ini sekam yang ikut masuk ke dalamnya, lumayan banyak juga sekamnya. Dan setelah kita ayak, hasilnya dia menjadi lebih lembut dan lebih halus. Lalu ratakan dedak di atas terpal agar mudah untuk proses selanjutnya. Kemudian campurkan bahan-bahan yang sudah disediakan tadi. Ragi tape, gula pasir sebanyak 4 sendok. Kemudian empat. Selain dicampur atau diaduk dengan hasil fermentasi, mineral ini akan kita campur ke pakan pabrikan. Paham kan untuk ini? Oke, sahabat peternak puyuh pemula, kita lanjut ke tahap penyemprotannya. Mengapa saya menggunakan semprotan? Alasannya agar proses pencampuran bahan-bahan ini bisa merata ke seluruh bekatul dan bisa lebih cepat proses fermentasinya.
Alasan lainnya mudah mengontrol tingkat kebasahan pada dedak, karena jika terlalu basah bukan fermentasi namanya, justru akan mengalami pembusukan. Alasan berikutnya, agar tidak terjadi gumpalan-gumpalan kecil seperti kohe kambing karena basah yang tidak merata hanya di bagian-bagian tertentu saja. Tingkat kebasahan dirasa cukup, kisaran 30% ya tingkat kebasahannya, atau seperti ini. Apabila dia dikepal, mudah dihancurkan kembali. Jangan terlalu basah, kalau terlalu basah nanti akan terjadi pembusukan, bukan fermentasi namanya. Fermentasi ini bersifat anaerob ya, atau kedap udara. Bisa menggunakan kantong plastik besar, awas jangan sampai bolong juga. Bisa juga menggunakan tong untuk skala banyak, atau bisa juga menggunakan bak ataupun baskom seperti saya. Tapi dia tidak cukup dengan satu bak, dia harus 2 bak minimal. Penutupannya ya, penutupan menggunakan plastik. Untuk bak yang satunya caranya sama ya, seperti ini. Setelah proses semua selesai, kita akan tunggu selama 2-3 hari proses fermentasi ataupun pemeraman ini. Setelah 3 hari kita peram, untuk proses fermentasinya, dedak ini akan mengalami perubahan, entah itu dari warna, tekstur, dan aroma. Nah, yuk kita buka bagaimana hasilnya. Warnanya berubah menjadi lebih coklat, teksturnya menjadi lebih lembut, dan aromanya ini asam-asam kecut ya. Nah, berarti ini sudah jadi dan siap untuk kita campurkan ke pakan murni pabrikan. Penampakan secara dekatnya.
dan dia lebih lembut dari sebelum difermentasi. Setelah dinyatakan fermentasi ini berhasil, dedak 20 kilo dengan hasil fermentasi ini akan saya campurkan dengan mineral seperti ini sebanyak 1 kilo dan pakan puyuh pabrikan jenis P100 dari New Hope 50 kilo. Jadi bandingannya 50 kilo pakan murni, 1 kilo mineral, dan 20 kilo bekatul atau dedak. Langsung saja kita proses ke tahap pencampurannya. Lakukan proses ini secara perlahan, lapis demi lapis, agar tercampur dengan sempurna, dan jangan buru-buru ingin selesai mengaduk tapi hasil adukannya tidak maksimal. Setelah proses pengemasan selesai, pakan siap diberikan kepada burung puyuh kita. Untuk
pemberian pakannya saya tidak menakar ya, saya los saja. Memang untuk di awal-awal dia boros, tapi setelah kedepannya dia akan irit. Dedak fermentasi ini harus kontinu, jangan menunggu sampai habis baru membuat kembali. Harus ada stok. Jika bolak-balik pakan atau pakan yang berubah-ubah, puyuh akan mengalami stres dan sulit beradaptasi terhadap pakan itu sendiri, dan tentunya akan berimbas buruk. Paham kan apa yang saya maksud? Fermentasi dedak ini tidak hanya digunakan untuk puyuh saja ya, bisa juga digunakan untuk ayam petelur, ayam pedaging, ayam kampung, bebek, entok, dan jenis unggas lainnya. Tinggal mencampurkan saja ke jenis pakan murni pabrikan. Oke, sahabat peternak puyuh pemula, cukup untuk pembahasan kali ini fermentasi bekatur atau dedak untuk campuran pakan puyuh petelur. Semoga membantu dan bermanfaat untuk semua, khususnya peternak puyuh pemula. Dukung selalu Sajong channelnya peternak puyuh pemula, dan jangan lupa tinggalkan jejak ya dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.